Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan satu event, yaitu Pekan Seni Madura, yang akan dilaksanakan pada bulan Juni ini. Nah, apa dan bagaimana konsep pelaksanaan dari kegiatan ini? Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya. Yang pertama adalah Bapak Kabid Kebudayaan, Bapak Muhammad Zaini Esos MSI. Selamat siang Pak Zaini. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, dan yang kedua Mas Ari Firmansyah. Ya, Ari Firmansyah ini adalah Ketua Panitia Pelaksana dari Sanggar Lentera ya, Pak. STKIP PGRI Sumeneb. Ya. Selamat siang Mas Ari. Siang. Ya, oke, terima kasih. Semoga walaupun suasana agak panas ya, tapi kita tetap semangat, terutama bincang-bincang mengenai pelaksanaan kegiatan Pekan Seni Madura ini. Nah, yang pertama mungkin saya akan bicara sama Mas Ari. Mas Ari, Pekan Seni Madura ini kan sebuah event menurut saya dengan waktu agak lama. Kan arti kata pekan itu panjang ya, bisa 1 minggu 7 hari. Nah, bisa dijelaskan konsep pelaksanaan ini, terus kemudian kenapa ini harus diadakan? Silakan. Jadi kenapa Pekan Seni Madura ini dilaksanakan, karena timbul dari keresahan teman-teman sendiri Bapak di Sanggar Lentera, bahwa kayaknya kita itu harus menyediakan wadah terutama bagi para pegiat seni, yakni di pelajar, mahasiswa, pegiat seni yang lainnya, komunitas, untuk juga berkolaborasi dengan kita Bapak, seperti itu. Hingga akhirnya kegiatan Pekan Seni Madura ini menjadi agenda tahunan kami begitu Bapak. Yang dirasakan apa Mas? Yang dirasakan karena begini Bapak, tidak semua orang itu bisa menghargai sebuah seni, jadi kita ingin memberitahukan kepada halayak umum gitu Bapak, terkait ya mungkin tari, musik, teater, film dan lain sebagainya, biar mereka juga tahu bahwa kesenian yang ada di Sumeneb sendiri itu banyak sebenarnya Bapak. Bukan hanya musik tradisi, ocung dan lain sebagainya, tapi ada yang lebih dari itu sebenarnya gitu. Ya, dari tahun ke tahun biasanya ada tema ya. Ya, Bapak. Tema. Nah, tema tahun ini saya lihat itu sempat baca di flyernya itu Horizon of Art Madura. Iya. Itu artinya apa sebenarnya? Kalau dari kata horizon itu sendiri kan memiliki arti cakrawala Bapak. Jadi Cakrawala. arti dari Horizon of Art Sumeneb ini kami mengartikan bahwa cakrawala seni yang dimana khususnya di Madura, khususnya juga di Sumeneb, untuk selalu berkembang dan juga berinovasi seiring berjalannya waktu begitu Bapak. Oke. Nah, kontennya Mas dari situ Mas? Untuk kontennya, untuk di dalam, untuk yang Pekan Seni Madura yang ke-9 ini tentunya ada terkait teater, Teater ya. kesenian musik, Musik, juga tari, tari, film pendek. film pendek. Iya. Itu kapan pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan, insya Allah kita laksanakan pada tanggal 12 Juni sampai 18 Juni 2025 Pak. 12 Juni sampai 18 Juni, sekitar 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya, Iya. 7 hari pekan. Oke. Ada tiket nggak itu Mas? Tidak ada Pak, kita terbuka untuk umum. Oh gitu. Ya. Rencana tempat pelaksanaan di? Untuk tempat pelaksanaan kita ditaruh di lapangan kesenian Sumeneb, atau bisa kita sebut dengan gotong royong. Oh, Bapak. di sini ya, Iya. depan kantor disebut Purapar Iya, ya. Bapak. Ya. Oke. Itu acaranya dari pagi sampai malam atau malam saja? Gimana itu? Untuk pelaksanaan insya Allah lebih banyak di malam. Hanya saja nanti ketika ada perlombaan lomba baca puisi kita taruh di pagi. Begitu. Gitu. Ini Mas, saya tertarik sekali ketika kemudian kita itu begitu suka ya dalam tanda kutip menggunakan bahasa Inggris. Sementara kita orang seni dan orang tradisi harusnya kenapa nggak pakai bahasa Madura? Horizon of Art itu. Pasti ada alasan khusus. Apa ini branding atau apa? Silakan. Iya Bapak, jadi kan betul juga kata Bapak, itu juga sebagai branding kami. Jadi kan acaranya kan sudah tradisional. Kenapa tidak sih kita memakai bahasa Inggris seperti itu? Oh gitu. Ya karena berarti ini ada sesuatu dengan target mungkin ya, agar lebih
milenial gitu ya. Siap, ya. Ya. Terus konsep acara itu bagaimana Mas? Yang selama sekian hari ini? Jadi konsep untuk pelaksananya tentunya pada awal itu di tanggal 12 Juni itu ada pembukaan Bapak. Itu dilaksanakan di malam hari. Dan untuk tanggal-tanggal berikutnya di tanggal 13, 14, 16, 15 sampai 16 itu kita berisi tentang keseniannya Bapak. Gitu. Dan itu dilaksanakan malam dan juga pagi. Untuk yang kegiatan malamnya itu ada parade teater, parade tari, parade film pendek, dan juga parade musik Madura tradisional. Untuk yang di pagi harinya itu ada lomba baca puisi kategori guru Bapak. Itu dilombakan nggak kalau yang lain-lainnya itu? Atau parade aja? Kalau untuk yang parade saja. Untuk yang lomba itu dibaca puisi. Oke, parade yang dilombakan di puisi ya. Iya. Ada nggak nanti tampilan kayak seni-seni modern? Kalau untuk seni-seni modernnya mungkin kita Selingan? Atau gimana? selingan mungkin juga nanti hadir di karyanya teman-teman di kesenian teaternya Bapak. Gitu ya. Iya. Oke, berarti berusaha merangkul banyak segmen ya. Iya Bapak. Ya ini penting loh. Artinya jangan sampai kita acara yang kita mau tampilkan sangat segmented. Iya. Padahal ini yang upaya pelestarian kan. Jadi memang bagaimana bisa dibuat dikemas lebih baik sehingga kaum milenial itu juga ikut sebagai generasi penerus. Iya. Oke, makasih Mas Ari. Sekarang saya coba bergeser ke Pak Kabit. Pak Kabit, Ya. ini ada potensi anak-anak muda, mahasiswa, terus peduli dengan seni tradisional. Nah, bagaimana sebenarnya peran dinas dalam upaya memberi ruang kepada teman-teman mahasiswa ini dari Lentera ya? Iya Bapak. Oke, itu gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Tovan. Saya bekerja sama dengan Sanggar Lentera, khususnya mahasiswa yang dari STKIP. Di tahun kemarin, di 2024 kita sudah melaksanakan Pekan Seni Madura. Iya. Insya Allah tempatnya di sebelah timur KONI. Mereka juga melibatkan penggiat UMKM, di mana yang tahun kemarin disatukan dengan pasar malam. Iya. Ya, sampai 1 minggu di sana bahkan lebih, insya Allah. Di tahun ini mau tampil beda. Sebelumnya sudah ada koordinasi dengan saya, Sanggar Lentera. Bagaimana Pak untuk pelaksanaan tahun 2025? Ya sudah, kalau konsepnya seperti itu, artinya kita taruh aja di LKS seperti ini. Alasannya? Alasan saya kalau itu ditaruh di depan, rencananya kan di depan Labeng Misem, insya Allah. Itu kan ini Mas, kalau itu acaranya 1 minggu, itu kan jalan raya. Ya. Kalau di sini kan sudah ada panggung yang namanya panggung kesenian. Itu yang dari dinas. Kita gini Mas, dengan adanya Pekan Seni Madura, kita paling tidak melestarikan dan mengembangkan seni yang ada di Madura, khususnya Summenep. Tiada lain juga menggali potensi yang ada, seni yang ada di kabupaten kita itu digali Mas, atas kerjasama dengan Lentera. Mari kita angkat seni yang ada di Kabupaten Summenep. Saya tawarkan kepada Sanggar Lentera waktu koordinasi dengan saya. Ya Pak, baik. Nah, di antaranya sudah disepakati dalam konsep, artinya yang dalam 1 minggu itu ada parade musik tradisional, ada juga tari tradisional. Itu Gitu ya. di antaranya daripada acara yang 1 minggu, artinya 7 pekan itu. Juga ada parade film, ada parade teater. Parade musik, teater, film itu ya. Selanjutnya Pak Kabit, adakah target khusus ketika kemudian teman-teman Lentera dengan karya-karya besar mereka dalam upaya melestarikan ini yang direncanakan oleh dinas, oleh Disbud Porapar dengan karya-karya yang dilakukan oleh teman-teman Lentera? Misalnya, oke lah, nanti kalau layak kita aja untuk tampil di mana. Nah, itu bagaimana? Ya. Mungkin ada yang mau tahu. Kalau kita berbicara target, pertama
tugas daripada dinas bagaimana kita menawarkan seni agar bagaimana masyarakat itu tidak cukup masyarakat Sumeneb, juga masyarakat lain bisa hadir atau melihat seni yang ditampilkan di dalam kalender event festival Pekan Seni Madura. Pekan Seni Madura, ya. Bagaimana orang itu berkunjung. Artinya bagaimana kita kan punya target, Mas. Target kita adalah orang-orang yang di luar daerah juga hadir, bisa datang, bisa datang. Itu yang pertama untuk kita target. Dan kedepannya mudah-mudahan tidak di tahun ini saja Pekan Seni Madura ini. Berarti Mas Hari ini ada sebuah ruang yang memang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Disbud Porapar, bagaimana Anda dengan Sanggar Lentera itu nanti siap untuk terus berinovasi. Karena kalau kita tahu Pak Kabid, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Itu memang partisipasi dari masyarakat, terutama dari teman-teman mahasiswa kalangan kampus ini juga dibutuhkan. Di sisi lain kita dari pemerintah juga terus mendorong iklim yang bagus. Ya, nah ini sudah masuk ke kalender event Pak Kabid ya. Oke, ini ceritanya masuk ke kalender event gimana Pak Kabid? Awalnya? Ya. Apakah ada usulan atau memang keterima di awal gimana nih Pak? Kalau di tahun 2024 memang di situ sudah ada, artinya masuk ke kalender event tahunan. Itu awalnya memang usulan ya. Usulan dari mungkin dari teman-teman Sanggar Lentera. Iya. Ya, mungkin itu. Oke. Mas Hari, saya balik lagi. Tema-tema ikonik seperti Horizon of Art Madura. Nah, tahun kemarin itu apa Mas biasanya? Untuk tahun kemarin Pak, yang Pekan Seni Madura ke-8 itu untuk temanya The Pentahelix of Art. Oke, itu menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan. Tentunya ke depan juga akan ada tema-tema berikutnya. Iya, Bapak. Nah, itu bagaimana sebenarnya Anda sebagai saya anggap implementator ya. Iya. Orang yang berusaha mengimplementasikan antara kesesuaian tema dengan apa yang ditampilkan. Itu bagaimana? Apakah ada kendala? Jangan-jangan yang tampil ya itu terus kemarin juga sama, cuma beda di tema. Nah, itu gimana? Bisa dijelaskan? Iya, Pak. Jadi kita juga harus menyesuaikan Pak dengan apa yang terjadi di entah 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Jadi kita bukan hanya untuk berhenti di sini. Jadi kan itu sudah menjadi tugas kita, apalagi kita yang sebagai mahasiswa untuk terus berkembang dan juga berinovasi, Bapak. Lagi semangat-semangatnya ya. Pak. Oke. Mas, saya ini tertarik juga untuk membahas tentang Sanggar Lentera. Itu kalau nggak salah sejak tahun 90 sudah ada itu ya? Iya, Bapak. Benar ya? Iya. Nah, bisa diceritakan itu gimana sebenarnya sejarahnya Sanggar Lentera yang begitu konsisten mengawal seni kesenian tradisi dari beberapa generasi. Iya, Bapak. Silakan. Jadi untuk Sanggar Lentera sendiri kan memang ada di STKIP itu pada tahun 1998 Bapak. Iya, 98 ya. 98. Jadi yang menjadi hingga akhirnya didirikan itu dari senior kami tentunya Bapak. Karena memang dulu itu ketika sudah latihan itu tidak memikirkan waktu Bapak. Jadi latihan sampai pagi malam seperti itu hanya untuk berkesenian Bapak, untuk berkarya begitu Bapak. Latihannya apa itu? Latihan karena dulu kami kan lebih mengasah di sastra dan juga di teater Bapak. Sastra ya. Ya setahu saya memang sastra ya. Kalau seni tari dan segala macam kayaknya nggak terlalu fokus ke sana ya. Waktu itu Bapak. Ya, saya ingat itu. Proses kreatif itu gimana Mas? Kalau proses kreatif itu Pak, teman-teman memang setiap minggu itu ada latihan rutin Bapak untuk mengasah kreativitasnya teman-teman, entah itu dari musik, tari, teater, sastra, begitu Bapak. Oke. Untuk ini Pak Kabid, mengenai bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh dinas sendiri mumpung ada teman-teman mahasiswa untuk menjaga keberlangsungan seni-seni tradisi ini biar tidak putus di generasi kita, terus berlanjut ke bawah.
mumpung ada teman-teman mahasiswa, biar tidak disangka kita diam begitu. Itu gimana? Ini kan penting ya, mengumpul ya gimana Pak? Ya, yang jelas Mas, dinas itu tugas dinas di dalam, terutama di bidang saya, di bidang kebudayaan, itu tiada lain adalah melestarikan seni budaya yang ada, juga pembinaan dan juga pengembangan. Gitu ya. Itu ya. Oke. Kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Iya. tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di antaranya yaitu Nanti pelestarian, pengembangan dan pembinaan. Nah, ini sudah jelas. Mas Ari pernah baca undang-undang itu enggak? Belum ya? Belum, Nah, Pak. mungkin nanti pulang bisa sambil baca-baca ya. Bukan kemudian mencari celah-celah lemah atau apa ya. Pak. Dari situ kita bergandengan tangan. Iya. Dari teman-teman mahasiswa, oh ini berarti ya. Oh berarti yang saya jalankan ini sudah ada undang-undangnya. Iya, Pak. Nah, nanti menjadi tugas kolaborasi antara komunitas dengan pemerintah. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Terus Pak Kabid, Ya, bagaimana sebenarnya upaya untuk membangun situasi pengembangan seni tradisi Sumerep itu untuk bisa naik ke tingkat nasional lah misalnya? Apa sebenarnya yang dikenal kalau di level nasional kalau di level nasional tentang ini ya potensinya Sumerep ya? ya Tentang tentang apa itu biasanya? seni dan budaya yang jelas sudah di-can itu adalah dungdung. Itu sudah masuk nasional. Festival musik dungdung ya? Festival musik dungdung itu sudah masuk ke CAN. Kan itu saya sempat baca di literatur itu Kementerian Pariwisata, ya Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi biar teman-teman juga tahu, Iya, Pak. Itu tidak mudah masuk ke sana. Ada sekitar, kalau nggak salah sekitar 50 atau 100 kalau nggak salah event di seluruh Nusantara. Masuk ke sana itu event bergengsi dan Sumenep masuk. Nah ini informasi ya. Ya kan begitu Pak? Iya. Ya, Iya. oke. Terus ini pertanyaan untuk dua ya, untuk Pak Kabid juga Mas Ari. Apa sih sebenarnya tantangan ketika harus orang dalam tanda kutip dipaksa untuk melestarikan, untuk mencintai seni-seni tradisi, sementara ada sebuah konsep hiburan yang itu lebih modern. Nah, pertama mungkin Masnya silakan. Iya, Pak. Gimana? Sebenarnya kan yang menjadi kendalanya bagaimana caranya kita untuk mengkonsep kegiatannya Bapak agar generasi-generasi kita ini lebih mengenal kesenian tradisi Bapak. Ya, gimana? Ngomong konsepnya gimana? Iya. Ngemengas. Jadi kita itu seharusnya juga pintar-pintar dalam mengkonsep kegiatan iya. yang memang oke lah. Contoh seperti Ocung seperti itu. Jadi kita ajakannya itu bagaimana caranya kita ngajak begitu Pak untuk datang ke sini karena kan kebanyakan sekarang generasi-generasi kita sekarang ini kan tidak mengenal kesenian tradisinya Bapak begitu. Gitu. Mungkin dari Pak Kabid ada ini Pak seperti tantangan sebenarnya apa kalau seni tradisional ini? Ya, sebenarnya ya ini Mas Topan. Pertama harus kita konsisten ada pelestarian, pelestarian seni budaya. Contoh saja, dungdung itu dulu masih masih belum begitu terlalu dikenal ya. Sekarang luar biasa. Dan juga dungdung ini tidak cuma diminati orang dewasa. Anak-anak, Contoh itu, anak-anak saja ternyata itu keinginan untuk bisa masuk ke grup itu tinggi. Itulah nantinya suatu bentuk pelestarian tidak akan punah. Dari regenerasi itu sudah ada seperti ini. Ya. Kalau kita amati dari seni-seni yang lain, contohnya saja, misalnya seni dari tari Muang Sangkal. Ini sampai kapanpun itu tidak akan habis. Masalahnya regenerasi sudah ada itu penerusnya. Itu di antaranya itu perlu ditampilkan di acara-acara memang di acara-acara besar. Misalnya ada tamu dari luar. Itu perlu ditampilkan sehingga kecenderungan ingin mengetahui atau ingin tahu juga tari Muang Sangkal sehingga dia masuk ke sanggar atau bisa menekuni di ekstra kulikuler di sekolahnya. Artinya memang
generasi muda kita itu sebenarnya sudah punya potensi Iya. untuk suka ya. Ada yang suka menari, terutama itu. terus kemudian orang tuanya yang seniman secara apa ya, anggaplah secara genetik Iya. terbiasa melihat orang menari, terbiasa orang melihat nabuh dongdong, terus biasa topeng, akhirnya itu secara turun temurun selalu tidak akan kehilangan kader ke bawah ya. benar, Bapak. Apalagi nanti teman-teman dari dinas ini juga memiliki tugas dan fungsi ya Iya. untuk terus melestarikan itu. Oke, Mas Hari, apakah ada terobosan dari teman-teman Sanggar Lentera, misalnya membuat sebuah penampilan seni yang itu tidak harus tradisi? Saya harus unsur modern harus muncul. Nah, pernah nggak kolaborasi? Iya, kan gini ya. Betapa sulitnya di era yang sudah modern, serba digital, semua serba ya anggaplah ada AI ya segala macam. Ini tiba-tiba ditantang seni tradisi, gimana caranya biar diminati? Ini gimana Mas Hari untuk menyikapi hal-hal seperti ini? Iya Bapak. Jadi kan seperti yang saya katakan tadi sebenarnya kan dari konsep kegiatannya seperti itu Bapak. Jadi kan contohnya saja kita ambil dari teater Bapak. Kemungkinan kebanyakan ada yang membahas memang dari tradisinya atau memang dari modernitasnya. Mungkin itu bisa dikolaborasikan Bapak. Jadi sebuah pertunjukan begitu Bapak. Karena kan kebanyakan dari kita ini lebih suka pertunjukan Bapak. Begitu. Iya. Artinya tidak harus klasik ya. Iya. Kalau klasik asli, kalau klasik itu memang agak sulit ya Iya, diterima. Bapak. Jadi harus ada terobosan-terobosan. Oke, Mas Hari, ini event itu tentunya mengumpulkan banyak orang. Iya Bapak. Ketika orang berkumpul banyak, tentu orang butuh makan, butuh minum. Nah, ini tentunya kan harus dipikirkan juga bagaimana event yang diselenggarakan selama 7 hari ini akan berdampak secara ekonomi. Iya, Pak. Itu bagaimana teman-teman panitia mengatur itu? Tentunya juga kita harus juga bekerja sama tentunya dengan pemerintahan, entah itu dari dinas dan juga OPD Bapak untuk hal tersebut. Jadi juga kebetulan juga dari dinas ya disebut Porapar tentunya juga sudah menjadi wadah kami sebagai pegiat seni, juga dibantu dalam kebutuhan finansialnya begitu Pak. Oke. Pak Kabit, Ya. kan kalender event itu seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb, bahwa bagaimana itu bisa menjadi stimulan agar perekonomian bergerak. Apakah ini juga pernah dikomunikasikan? Misalnya kamu harus siapkan warung, bagaimana berdampak secara ekonomi. Nah itu gimana Pak? Mungkin ada. Ya, ini terus terang Mustafa, Sanggar Lentera tidak cukup satu kali koordinasi ke kita, Iya, ke benar-benar. dinas. Iya. Mungkin kalau hitung itu sudah ada beberapa kali. Saya sudah sampaikan dengan adanya event itu harus ada penggiat ekonomi. Ya, dampak ekonomi Dampak ekonomi. Artinya saya sampaikan kita datangkan UMKM di dalam acara itu ya. event itu agar bagaimana juga ekonomi di Kabupaten Sumeneb terus Tumbuh. tumbuh, Oke. meningkat artinya seperti ini, Mustafa. Oke, saya sudah dapat penjelasan dan saya kira sebelum saya akhiri ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, misalnya ajakan untuk teman-teman mahasiswa kampus lain agar menonton segala macam itu silakan. Bisa lihat ke kamera. Siapa Pak? Jadi untuk teman-teman pegiat seni tentunya juga siswa, pelajar dan juga mahasiswa dan pegiat seni lainnya, kita terbuka untuk semuanya, kita terbuka juga untuk masyarakat umum. Silakan hadir, kita tetap stay setiap malam di gotong royong di depan kantor Dinas Porapar gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Kabit untuk closing statement, ajakan atau apa silakan. Saya juga sudah sampaikan kepada Lentera STKIP itu biar tahu, terutama tidak cukup mahasiswa STKIP, masyarakat terutama dan juga mahasiswa-mahasiswi STKIP agar hadir di acara tersebut. Saya sudah sampaikan kepada pelaksananya. Nanti ajakan sudah Ya, ada, sudah. termasuk juga lewat flyer ya. Ya. Oke, saya kira kita akhiri ya, cukup ya. Oke, terima kasih atas kehadiran semua narasumber yang ada di studio. Kita akhiri. Demikianlah Sobat Wisata episode kali ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.